Halo semuanya, video yang akan kalian tonton ini merupakan energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo Taurus, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini kita akan bicara mengenai Mercury retrograde. Mercury balik arah perjalanannya. Nggak maju ke depan tapi balik arah. Dimana pada saat Mercury retrograde biasanya kita mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, dalam berbicara. Tapi juga kita mungkin akan lebih banyak overthinking, lebih banyak pikiran kita lebih bercabang-cabang. Kita jadi kesulitan untuk memutuskan sesuatu. Atau kita bisa jadi punya masalah dengan alat-alat elektronik kita, komputer, handphone, laptop, apapun yang elektronik lah. Atau kita bermasalah dengan mode transportasi yang kita pakai sehari-hari. Misalnya kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Ada masalah di situ biasanya pada saat Mercury retrograde. Oke? So anyway, kita langsung lihat ya Taurus. Ada kartu apa untuk kamu? Ada dadu apa untuk kamu? Nanti kita baca sama-sama, oke? Oh. Taurus, please. Mercury retrograde. Taurus, please. Mercury retrograde for Taurus, please. Oh wow. Energi kamu sendiri tuh. Oke. So, pada tanggal 4 sampai dengan 14 Agustus 2024, Mercury retrograde ada di rumah kelima kamu. Rumah kelima ini adalah rumah kreativitas, rumah kesenangan, fun house, rumah hobi kita, rumah anak-anak kita, atau orang-orang yang jauh lebih muda daripada kita. Oke? Kartu ini, rumah kelima ini keluar dengan kartu Four of Pentacles dan Two of Wands. Sejujurnya dari seluruh kartu dan dadu yang keluar untuk kamu, yang saya rasa nih ada energi baru, energi sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya, tapi kamu akan melakukannya di sini, yang saya rasakan ya. Anyway, dengan rumah kelima, energi Four of Pentacles dan Two of Wands di sini yang saya rasakan mungkin contohnya kamu akan menemukan suatu hobi baru yang mungkin kamu akan getol menjalankannya. Kamu akan serius melakukannya gitu loh. Apa namanya? Kayak misalnya kamu menemukan hobi airsoft gun misalnya. Yang tembak-tembakan itu loh. Terus ini karena Two of Wands gambarnya pistol, jadi saya kepikirannya ke situ. Anyway, itu hobi itu kan nggak murah ya. Hobi itu kan tentunya kita kalaupun kita nyewa pistolnya pasti kan ada uangnya yang harus kita bayar, atau pelurunya sendiri kita harus beli misalnya. Saya nggak tahu, saya nggak paham, tapi ada sesuatu contohnya tuh ada hobi baru yang kamu merasa
ini kayaknya gue suka nih melakukan ini, hobi ini. Kayaknya gue akan mendapatkan banyak kesenangan di sini. Pikiran gue jadi lebih kreatif kalau gue melakukan hobi ini. Contohnya tuh kayak gitu. Sehingga dengan Four of Pentacles di sini, kalau kamu lihat gambarnya ini, orang ini lagi berdiri di atas rumah yang ada tulisannya bank. Jadi dia kayak ingin mengambil tabungannya. Dia siap membongkar tabungannya, membongkar celengannya untuk supaya dia bisa melakukan sesuatu yang baru ini, menjelajahi arena baru, melakukan hobi baru yang buat dia akan menyenangkan hatinya gitu loh. Jadi intinya Taurus, yang saya rasakan adalah pada tanggal 4 sampai dengan 14 Agustus, sebaiknya kalau memang kamu punya hobi baru, sebaiknya pikir 2 kali sebelum kamu mengeluarkan banyak uang untuk hobi tersebut. Contohnya tuh kayak gitu. Tapi tentunya nggak harus hobi ya, ini yang saya kasih contoh kan hobi. Intinya ada sesuatu yang baru yang ingin kamu lakukan, yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Dan itu mungkin akan memakan uang. Kalau kamu tidak hati-hati, kamu bisa-bisa menjebol tabungan kamu sendiri. Gitu loh. Jadi intinya adalah boleh, silahkan aja kalau mau melakukan sesuatu yang baru, menjelajahi arena baru dalam kehidupan supaya kamu bisa merasa senang, merasa kreatif. Tapi hati-hati dengan keuangan kamu sendiri, gitu loh. Karena Mercury retrograde membuat kita jadi nggak bisa teliti. Menurut kita nggak bakalan gue menghancurkan tabungan gue sendiri gitu loh. Tapi ternyata karena kamu nggak sadar mengeluarkan uang sedikit demi sedikit akhirnya menggunung, akhirnya tabungan kamu jadi berantakan gitu loh. Jadi hati-hati di situ, oke? So, anyway. Pada tanggal 14 Agustus sampai dengan 28 Agustus, Mercury retrograde berada di rumah keempat kamu. Ini adalah rumah di mana kita merasa paling aman, paling nyaman di dalamnya. Ini juga rumah yang inner circle kita ada di sini gitu loh. Orang-orang yang paling dekat sama kita, lingkaran terdalamnya kita nih ada di sini, ada di rumah keempat. Jadi nggak harus rumah tempat tinggal kita, tapi pokoknya situasi, orang-orang atau tempat di mana kita paling merasa aman dan nyaman berada di dalamnya. Kita paling percaya kita akan aman dan nyaman di situ, gitu loh. Oke? Kartu yang keluar adalah The Fool dan Ten of Pentacles. Nah, ini juga ada energi baru karena The Fool ya. Energi baru di mana yang saya rasakan, apa yang kamu akan lakukan yang baru ini dengan kamu menjelma menjadi The Fool dalam kehidupan kamu pada tanggal 14 sampai dengan 28 Agustus, yang saya rasakan ini akan membuat rumah kamu tidak stabil. Rumah keempat, Ten of Pentacles. Jadi apa yang akan kamu lakukan ini yang baru ini mungkin bisa jadi ditolak sama ayah kamu misalnya. I don't know. Kamu misalnya masih tinggal sama orang tua, terus kamu mau melakukan sesuatu yang baru lah. Baru untuk kamu tapi juga baru untuk keluarga kamu. Keluarga kamu gak pernah ada tuh yang melakukan itu sebelumnya contohnya. Sehingga ayah kamu menolak gitu loh. Aduh, jangan deh, gak usah macem-macem deh Taurus gitu loh misalnya. Nah, hal-hal seperti itu akan membuat rumah kamu, keluarga kamu nih jadi bergejolak. Jadi kayak kamu mau melakukan A, ditolak, akhirnya konflik gitu kan. Jadi yang saya rasakan dengan kamu energinya adalah The Fool, mungkin waspadanya adalah pastikan apa yang ingin kamu lakukan itu memang kamu niatin dengan serius gitu loh. Jadi kalaupun ditolak, kalaupun di reject, kalaupun dilarang oleh siapapun keluarga kamu atau orang-orang yang ada di sekitar kamu, tapi kalau kamu serius, kamu tunjukkan malah, kamu akan bisa menunjukkan kepada mereka bahwa kamu bisa sukses di situ, gitu loh. Jadi sebenarnya pada saat Mercury retrograde biasanya tuh kita disarankan untuk tidak memulai sesuatu yang baru dulu. Tunggu sampai dengan Mercury berjalan maju lagi setelah 28 Agustus.
supaya pada saat retrograde kita benar-benar memikirkan dulu, bener nggak nih gue mau ini, bener nggak nih gue mau seriusin airsoft gun, bener nggak nih gue mau memulai jalan yang baru, sesuatu yang baru gitu loh. Jadi intinya mungkin kalau misalnya di 4 sampai dengan 28 Agustus kamu tergiur untuk melakukan sesuatu yang baru, Taurus, apapun itu, entah hobi, entah pekerjaan, entah studi, apapun itu, atau bahkan mungkin berhubungan, berpacaran sama seseorang yang baru misalnya, mungkin ditahan dulu keinginan tersebut. Lebih baik tuh seperti itu, lebih baik ditahan dulu, karena Mercury retrograde ini membuat pikiran kita bercabang-cabang kan, atau kacau, atau kita jadi banyak bingung gitu loh. Jadi bisa jadi yang tadinya kamu pikir kamu mau melakukannya, ternyata setelah dijalankan, oh ternyata enggak sih, ternyata gue nggak begitu enjoy nih, gue nggak begitu menikmatinya gitu loh. Oh ternyata gue nggak beneran sayang sama ini orang, contohnya tuh kayak gitu. Jadi nanti kamu udah keluar uang banyak, kamu udah terlanjur berantem sama orang di rumah, nggak taunya kamu nggak serius di situ gitu loh. Jadi sebaiknya mungkin kalau kamu ingin melakukan sesuatu yang baru pada saat Mercury masih retrograde, ditahan dulu. Nanti setelah Mercury jalan maju lagi, kalau kamu masih berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang baru, silahkan lanjutkan gitu. Oke? Anyway, dua dadu ini adalah energi-energi orang-orang yang mungkin akan kamu temui pada saat Mercury retrograde, dan kamu mendapatkan energi Taurus dan energi Gemini. Oke? Dengan energi Taurus, ini saya nggak bilang mereka adalah zodiaknya ini ya, enggak. Tapi energinya adalah dengan Taurus, mungkin kamu akan ketemu sama orang-orang yang energinya tuh keras kepala batu, atau kamunya sendiri yang nggak bisa ditahan, nggak bisa dibilangin. Jadi dengan the Fool dan Two of Wands, kamu ingin menerjang apapun yang ingin kamu lakukan. Gitu loh. Atau ya kamu akan ketemu sama orang yang seperti itu, nggak bisa ditahan, nggak bisa dilarang, nggak bisa dibilangin. Nah, kalau misalnya orang lain yang seperti itu, ya udah biarin aja dia maju sampai kejeduk sendiri. Tapi jangan sampai kamunya yang seperti itu. Cobalah untuk memahami maksud baik orang lain. Oke? Supaya kalau misalnya orang tua kamu misalnya nggak setuju sama apa yang ingin kamu lakukan, coba dipahami kenapa dia nggak setuju, apa ketakutannya, apa kekhawatirannya gitu. Agar akhirnya kamu juga jadi bisa berpikir ke arah sana gitu loh. Karena ingat, Mercury retrograde itu bikin pikiran kita berkabut. Kita mungkin nggak mikir hal-hal yang mengerikan karena kita optimis, terlalu optimis gitu loh. Oke? Anyway, yang kedua, Gemini. Kamu mungkin akan ketemu sama orang-orang yang pada saat Mercury retrograde, kamu akan ketemu sama orang-orang yang yang saya rasakan di sini tuh kayak memberikan informasi, data, atau masukan, atau saran yang berlebihan dan kesana kemari gitu yang saya rasakan. Jadi kayak misalnya Gemini ini adalah ayah kamu itu yang menolak kamu melakukan the Fool. Mungkin si Gemini ini akan bicaranya tuh bikin kamu jadi tambah bingung. Jadi kayak dia akan bilang nanti kamu begini, tapi nanti kamu juga begitu, tapi kalau sukses bagus juga sih. Jadi kayak banyak kontradiksi sama apa yang dia katakan gitu loh. Yang tadinya dia bilang A itu buruk, nggak taunya nanti di belakangnya tapi A lumayan bagus juga sih, mungkin kamu bisa sukses di situ. Kan membingungkan kan. Jadi ingat, pada saat Mercury retrograde bukan hanya kita aja yang kesulitan dalam berkomunikasi, tapi orang-orang lain pun juga akan kesulitan berkomunikasi gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan mungkin kamu akan sedikit frustrasi juga ketemu sama orang-orang yang bicaranya tuh nggak konsisten. Jadi saat ini dia bilang A, tapi 5 menit kemudian dia bilang B gitu. Itu bisa seperti itu juga, dan itu bikin kamu mungkin jadi gemes, jadi kesel, jadi frustrasi. But anyway, secara umum mungkin kalau reading ini untuk Taurus adalah
Kalau kamu ingin melakukan sesuatu yang baru, ditahan dulu, tunggu sampai Mercury maju lagi. Jalan maju tanggal 28 Agustus ke depan. Nanti kalau di tanggal tersebut kamu masih berkeinginan melakukan sesuatu yang baru, silahkan lanjutkan. Tapi kalau ternyata keinginan tersebut luntur, ya udah, nggak usah dipaksakan. Oke? So anyway, good luck Taurus. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.